Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Zihiatul Laksana, asal Pemalang, Jawa Tengah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membaca Al-Quran dan akan menjelaskan hukum bacaan tajwid pada surat yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajibtum an ja'akum dzikru mir rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid pada Quran surat Al-A'raf ayat 69. Yang pertama, pada kata awa ajibtum, hukum idhar syafawi. Kenapa? Karena huruf mim sukun bertemu dengan alif. Yang kedua, ja'akum, mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya 2-5 harokat. Yang ketiga, ja'akum dzikru, hukum bacaan idhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu dengan huruf dzal. Yang ketiga, dzikru mir rabbikum, hukum bacaannya idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ro. Yang selanjutnya, rabbikum ala, hukum bacaannya idhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu dengan huruf ain. Yang selanjutnya, rajulim minkum, idgham bi gunnah. Kenapa? Karena kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim. Yang selanjutnya, minkum, hukum bacaannya ikhfa. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Yang selanjutnya, minkum liyundzirakum, hukum idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf lam. Yang selanjutnya, khulafa'a, hukum bacaannya mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat. Cara membacanya 2-5 harokat. Yang selanjutnya, mim ba'di, iklab. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ba. Yang selanjutnya, Nuhi wa za, hukum bacaannya idgham bi gunnah karena ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Selanjutnya, wa zadakum fil khalqi, idhar syafawi.
Kenapa? Karena ada mim sukun bertemu dengan fa. Yang selanjutnya la'allakum, idhar syafawi. Kenapa? Yang selanjutnya la'allakum tuflihun. Kenapa? Karena yang selanjutnya la'allakum tuflihun, idhar syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu dengan ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid pada Quran surat Yusuf ayat 11. Yang pertama, pada kata ko matobi'i, karena ada alif mati sebelum ada huruf fathah. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang selanjutnya lu, ada huruf wawu mati sebelum huruf dhamma. Sama cara bacanya panjang 2 harokat. Yang ketiga ya majais munfasil, ada matobi dalam satu kalimat. Cara bacanya 2-5 harokat. Yang selanjutnya matobi. Kenapa? Karena alif mati sebelum huruf fathah. Yang selanjutnya sama matobi. Kenapa? Karena alif mati sebelum huruf fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yang selanjutnya matobi. Kenapa? Karena alif mati sebelum huruf fathah. Yang selanjutnya matobi juga. Kenapa? Karena alif mati sebelum ada huruf fathah. 2 harokat. Yang selanjutnya matobi, alif mati sebelum ada huruf fathah. Yang selanjutnya ala matobi juga. Kenapa? Karena huruf lam bertemu dengan huruf alif yang tersembunyi garis vertikal di atas menunjukkan alif yang tersembunyi. Cara bacanya 2 harokat. Terus yang selanjutnya pada kata yu matobi juga. Kenapa? Karena ada wawu mati sebelum huruf dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yang selanjutnya wa inna idgham ma'al hunah. Kenapa? Karena ada nun tasydid, bacanya dengung. Yang selanjutnya pada kata lahu madu silah qasiroh. Kenapa? Karena sebelum hak dhamir ada huruf yang hidup. Yang selanjutnya lana matobi. Kenapa?
karena alif mati sebelum ada huruf fathah. Yang terakhir sihun, ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf yang hidup di akhir kalimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwab kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid pada Quran surat Al-Insan ayat 15-16. Yang pertama, pada kata alaihim bi'aniyatin, itu hukum bacaannya ihfa syafawi. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf ba. Yang kedua, pada kata min fiddatin, hukum bacaannya idhar syafawi. Kenapa? Karena nun sukun bertemu huruf fa. Yang ketiga, pada terakhir kalimat taqdiro mad iwad. Kenapa? Karena mad terjadi pada wakaf pada huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan huruf alif setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabiyyu qul huwa lilladzina amanu huda wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan tajwid dari surat Fussilat ayat 44. Yang pertama, dari kata lau madlin. Kenapa? Karena itu ada huruf wawu sukun didahului lam fathah. Yang kedua, ja'alnahu, hukum bacaan mad tabi'i karena nun berharokat fathah tegak dan setelah tidak ada bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid, dibaca 2 harokat. Terus yang selanjutnya Qur'anan idhar. Kenapa? Karena nun berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Yang selanjutnya a'jamiyul laqa idgham bilahuna. Karena ya
berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf lam bertasydid. Yang selanjutnya ko matobi'i, karena ada qaf berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. 2 harokat juga. Selanjutnya lu matobi'i, karena huruf lam berharokat dhammah bertemu wawu berharokat sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid, dibaca 2 harokat juga. Yang selanjutnya lau madlin. Kenapa? Karena huruf wawu sukun didahului huruf lam, dibaca 2 harokat. Yang selanjutnya la matobi'i juga. Kenapa? Karena lam berharokat fathah alif, lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid, sama dibaca 2 harokat. Yang selanjutnya ayatuhu mad badal, karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari mad, dibaca 2 harokat. Yang selanjutnya tuhu matobi'i, karena huruf yang berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak berharokat hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Yang selanjutnya a'ajamiyu tashil. Kenapa? Karena terdapat 2 hamzah yang berjejer, dan untuk cara membaca hamzah pertama biasa, sedangkan hamzah kedua dengan samar-samar. Yang selanjutnya lilladzina matobi'i. Kenapa? Karena ada huruf dzal berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Yang selanjutnya dina amanu mad badal. Kenapa? Karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad, sama 2 harokat juga. Hudaw wa syifa, yaitu kan bihuna, karena huruf dal berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu bertasydid. Yang selanjutnya wasyifa mad wajib mutasil, karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yang selanjutnya walladzina alif lam syamsiyah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah lam. Yang selanjutnya dina matobi'i. Kenapa? Karena ada dzal kasroh
bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara bacanya 2 harokat. Yang selanjutnya la matobi'i. Kenapa? Karena lam berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Yang selanjutnya minuna matobi'i. Karena nun berharokat dhammah bertemu dengan wawu dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Yang selanjutnya fi madja ismun fasil. Karena ada mad bertemu dengan hamzah fi hamzah di lain kata. Cara bacanya 2-5 harokat. Yang selanjutnya nihim wa idhar syafawi. Kenapa? Karena ada mim sukun bertemu dengan wawu. Yang selanjutnya waqru wa huwa qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah qaf bertemu sukun dan posisi di tengah kalimat. Yang selanjutnya ruwahua idgham bihunah. Kenapa? Karena ada ro berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf wawu yang bertasydid. Yang selanjutnya alaihim madlin. Ya sukun didahului huruf lam fathah. Yang selanjutnya ama idhar syafawi. Kenapa? Karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain. Yang selanjutnya ulaika mad wajib mutasil. Karena ada huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya 4-5 harokat. Yang selanjutnya yuna matobi'i. Karena ada huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif setelahnya dan tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dibaca 2 harokat. Yang selanjutnya dauna matobi'i. Karena ada huruf dal berharokat fathah dan bertemu dengan wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dibaca 2 harokat. Yang selanjutnya mim makani idgham bihunah. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat tasydid. Yang selanjutnya mim ba'id. Ada iklab. Karena ada nun berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf ba. Yang selanjutnya ba'id. Ada mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqafkan. Yang terakhir ada huruf din qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah dal diwaqafkan. Dan sekian dari bacaan surat beserta saya jelaskan hukum bacaan tajwidnya juga. Apabila ada yang kurang, mohon maaf dan terima kasih. Shadaqallahul adzim.